Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Nabila Lutfianti dari SD Negeri Karangyuda. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam hidup di antara Bani Rashid. Bani Rashid adalah kaum pertama penyembah berhala. Pada mulanya Bani Rashid adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang menjadi panutan dan sangat dihormati oleh para penduduk lainnya. 5 orang itu bernama Wad, Suwa, Yahud, Yauq, dan Nasr. Setelah kelimanya meninggal, Bani Rashid merasa sangat kehilangan, dan untuk mengenangnya mereka membuatkan patung untuk kelimanya, dan mereka memuliakan dan menyembah patung tersebut. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kepada mereka. Tantangan Nabi Nuh semakin besar. Setiap kali berdakwah, Nabi Nuh dicemooh dan dihina, bahkan disebut gila. Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan mereka telah mengikuti orang-orang yang durhaka, dan anak-anaknya hanya menambah kerugian belaka, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Surat Nuh ayat 21 sampai 22. Apa kalian tahu setelah Nabi Nuh berdoa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk memberikan benih pohon yang berasal dari surga. Setelah pohon besar, Nabi Nuh diperintahkan untuk menebang pohon untuk membuat sebuah perahu. Nabi Nuh sempat bingung karena ia tidak tahu caranya membuat perahu, dan tidak ada lautan ataupun sungai di dekat tempat tinggal Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir di sekitarnya tetap mengejek dan menghina Nabi dan para pengikutnya. Namun Nabi tetap bersabar. Nabi menyerukan kepada para pengikutnya, persiapkan bekal kalian, jangan lupa serta bawa hewan-hewan masing-masing sepasang. Sementara orang-orang kafir terus mengejeknya, hai orang-orang aneh, kalian mau kemana? Tak lama kemudian langit mulai mendung, awan hitam tebal bergulung-gulung di langit, angin kencang dan kilat menyambar-nyambar. Orang-orang kafir pun mulai panik, permukaan bumi pun terseret derasnya banjir. Hanya perahu Nabi Nuh satu-satunya tempat yang aman. Orang kafir pun tenggelam. Kan'an, salah satu putra Nabi Nuh, pun ikut tenggelam karena ia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berlayar selama 150 hari. Akhirnya Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi di daerah Mosul, Irak. Nabi Nuh dan para pengikutnya bahagia di tempat itu. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh pada utusannya membuat manusia ditimpa azab maupun di dunia dan di akhirat. Demikian cerita Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita tergolong orang-orang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.